Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita memasuki hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan, hari di mana Tuhan akan melimpahkan kebaikan-kebaikannya bagi kita serta kekuatannya. Pagi hari ini renungan firman Tuhan, saya memberi judul kebenaran Allah lebih besar dari keadaan kita. Saya membacakan di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat keadaan Abraham di dalam perjanjiannya dengan Allah. Abraham, kita lihat satu tokoh yang terkenal, yang dikenal karena imannya. Dan ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, tentu ketika seseorang diberi janji, dia akan terus mengharap-harapkan janji itu digenapi dengan segera atau terlaksana dengan cepat. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan oleh Abraham. Janji Allah tidak segera digenapi atau menjadi kenyataan dalam kehidupan Abraham. Abraham harus menunggu bukan waktu yang singkat penantian yang Abraham kerjakan. Tapi Abraham menanti puluhan tahun, 25 tahun. Dia harus menanti janji itu digenapi. Kita melihat tadi dalam firman Tuhan katakan bahwa sebenarnya Abraham sudah tidak punya potensi untuk bisa merealisasikan janji-janji Allah tersebut. Tetapi memang benar bahwa bukan kita yang akan melaksanakan janji-janji Allah itu, tetapi Allah sendiri, Dia yang akan melaksanakan apa yang telah Ia firmankan dan telah Ia janjikan. Abraham, dia memiliki janji Tuhan dan dia menganggap bahwa janji itu adalah janji yang pasti akan digenapi. Karena Allah tidak mungkin dia berdusta seperti halnya manusia. Dia bisa gagal terhadap janjinya. Tetapi Abraham memegang janji Tuhan. Janji yang tidak pernah dapat digagalkan oleh apapun juga. Dan janji Allah ini merupakan satu kebenaran yang dipegang oleh Abraham. Karena satu kebenaran itu pasti satu kali akan terjadi. Berbeda kalau sesuatu itu sesuatu yang bohong, sesuatu yang palsu. Pasti sekalipun kita menunggunya, pasti kepalsuan itu pasti tidak akan membuahkan hasil yang baik. Justru akan mengecewakan. Tetapi janji yang dipegang oleh Abraham adalah janji satu kebenaran. Makanya Abraham dia pegang kebenaran itu sampai janjinya digenapi di dalam kehidupannya. Firman Tuhan kan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kalau kita melihat memang dalam kisah Abraham, apa yang bisa diharapkan dan dibanggakan dari tubuh yang sudah renta, dari tubuh yang sudah mulai lemah, dari keadaan Sarah yang sudah tidak produktif, semua dasar-dasar pengharapannya sebenarnya sudah tidak ada lagi. Dan memang tidak ada lagi bagi Abraham untuk berharap, untuk dia bisa berharap mendapatkan keturunan dari keadaan lahiriahnya. Tetapi Abraham untuk menerima janji Allah itu dia tidak berharap pada keadaan, tidak meletakkan pengharapannya pada keadaan fisiknya, keadaan lahiriahnya, tapi dia taruh pengharapannya itu pada janji Tuhan yang tidak akan pernah gagal.
Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini pengharapan-pengharapan sudah tidak ada lagi. Hal-hal yang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Tapi ingat, kita memiliki janji di dalam firman Tuhan yang merupakan kebenaran yang berhak kita pegang untuk kita menikmati apa yang Allah janjikan dalam kehidupan kita. Melihat kondisi saat-saat hari ini, memang rasanya dunia tidak terkendali, kesukaran-kesukaran sedang dialaminya. Tetapi sekalipun banyak orang beranggapan bahwa dunia ini sulit dikendalikan, tetapi ada Tuhan yang sanggup dan mampu mengendalikan dunia ini. Dan dalam dunia ini Allah berkuasa mengendalikan apa saja. Saudara dan saya harus yakin bahwa dunia ini tetap ada di bawah kendali Allah. Bukan ada di bawah kendali virus, bukan di dalam kendali, di bawah kendali situasi-situasi yang sering kita bayangkan itu menakutkan. Kita yakin bahwa sekalipun dunia dianggap sukar, tetapi dunia tetap ada di dalam kendali Allah. Situasi dianggap sebagai pembunuh semua pengharapan kita. Harapan-harapan kita di masa lalu, di hari kemarin, di tahun lalu mungkin kita punya harapan-harapan yang besar untuk kita capai, kita raih di tahun ini. Tapi pada kenyataannya seolah-olah yang kita banggakan, yang kita pakai untuk meraih masa depan ataupun harapan-harapan kita, ternyata semuanya serasa sudah hilang, sudah tidak punya harapan lagi untuk kita mencapai apa yang kita harapkan. Tetapi sekalipun semua yang kelihatan itu seolah-olah sudah sirna, sudah tidak ada lagi, tetapi kita memiliki janji Tuhan yang merupakan sebuah kebenaran yang satu kali akan digenapi dalam kehidupan kita. Harapan orang benar selalu menimbulkan sukacita. Kita tetap berpegang pada pengharapan itu, bukan berpegang pada lahiriah kita yang sudah tidak lagi bisa kita banggakan atau kita andalkan. Kalau kita melihat Abraham, kalau Abraham mengandalkan kekuatan jasmaniahnya atau lahiriahnya, dia tidak akan bisa menikmati apa yang Allah janjikan. Tapi ketika Abraham sepertinya mengabaikan hal-hal lahiriahnya, justru dia berbalik berharap kepada janji-janji Tuhan. Disitulah letak kuasa bahwa janji Allah digenapi dalam kehidupannya. Kebenaran dalam janjinya merupakan pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita. Saya bacakan di Amsal 10 ayat 28. Dalam Amsal pasal 10 ayat 28. Firman Tuhan katakan demikian. Di bagian A, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Saudara, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang dibenarkan oleh Tuhan, teruslah berharap kepada janji-janjinya. Maka saudara akan melihat sukacita, saudara akan melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat bahwa kuasa perjanjiannya akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memang terbatas kondisi kita, tapi kita memiliki Allah yang tidak terbatas oleh apapun juga. Yakin bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Engkau teguhkan kembali kehidupan kami. Lewat firman Tuhan, kami memiliki iman yang pasti bahwa janji-janji Tuhan satu kali akan digenapi dalam kehidupan kami semua. Kami imani bahwa janji-Mu merupakan satu kebenaran. Kebenaran yang tidak dapat digagalkan oleh apapun juga. Terima kasih buat kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang tersedia bagi kehidupan kami, memelihara kami di masa-masa sukar sekalipun. Tapi Engkau tetap pegang kendali, Engkau tetap mengatur isi dunia ini, dan Tuhan juga mengatur jalan-jalan kehidupan kami, termasuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat pagi hari ini kami bawa
bangsa kami bawa dunia ini Tuhan di dalam kesukaran-kesukaran sedang dihadapinya. Tapi biarlah Roh Kudus bekerja sehingga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, mereka mengalami terobosan, mengalami pertumbuhan yang lebih baik lagi, mengalami pertumbuhan yang pesat. Banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Engkau. Mereka benar-benar Tuhan memerlukan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupannya. Kami juga bawa bangsa kami Tuhan untuk mengusahakan vaksin COVID-19, baik pengembangannya Tuhan kami juga serah dalam tangan Tuhan, dalam distribusinya juga kami serah dalam tangan Tuhan, biar cepat digunakan untuk menangani virus corona ini. Kami berdoa Bapa dalam surga, berkati jemaat-jemaat Tuhan dari anak-anak sampai mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya menolong supaya kami tetap berpegang kepada kebenaran dan tinggal dalam kebenaran itu, sehingga kelemahan-kelemahan kami dapat teratasi oleh kuasa kebenaran yang tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kalau ada umat-umat Tuhan yang sakit, Engkau jamah sembuhkan, karena bilur-bilur Yesus memberi kuasa menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Mereka yang dalam kelemahan apapun juga Tuhan, Kau memberikan kekuatan yang baru. Ada pengharapan, ada penghiburan, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hari ini kami menikmati pembelaan Tuhan karena Allah ada di pihak kami. Engkau menjadi penolong yang sungguh. Terima kasih Bapa, yang mengucap syukur dan memasuki hari ini bersama-sama dengan Engkau dan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.